Jangan hati ini membenci. Berbuat baik kepada orang baik itu namanya bukan baik, namanya normal. Berbuat buruk kepada orang yang baik itu namanya abnormal. Tapi berbuat baik kepada semua orang termasuk yang tak baik itu berarti asli baik. Nabi kepada orang baik sangatlah baik, tapi kepada orang tak baik tetap juga baik. Jangan mudah terpancing. Ada pula orang membaca Quran rajin tapi bergunjing rajin. Selalu passwordnya satu. Bawa bukan mampu gunjing orang loh ha. Kata acik kok. Nyoba gunjing. Awak bukan mampu gunjing orang loh katanya. Awak bukan mampu kecek kenan asli tak jadi. Padahal bagus. Jadi syaitan itu halus permainannya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apakah menurut Bapak Ibu kalau syaitan menyuruh kita makan uang haram, makan makanan haram, makan sesuatu yang haram, disuruhnya langsung kita untuk makan yang haram? Tidak. Dari sini mulainya nih Apa pintu pertama kalau kita makan uang haram itu Ustaz? Minum tangan kiri. Jadi kalau Bapak sudah berani minum tangan kiri, itu akan mengakibatkan terbuka pintu pertama. Jangan pernah coba-coba minum tangan kiri. Coba tanya begini. Bila kita lupa meminum air alam nih, ini mereknya air alam Pak Dokter. Terlupa kita minum air alam nih, membaca bismillah. Sudah terteguk 2 teguk, teringat bismillah. Ada solusinya? Ada. Apa dibaca? Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Selesai? Selesai. Pertanyaan kedua. Kalau Bapak Ibu minum tangan kiri, lupa, lalu ingat, Bapak Ibu pindahkan tangan kanan. Pertanyaannya, selesai? Tidak. Kenapa tidak selesai? Supaya selesai macam mana caranya? Maka dimuntahkan. Artinya minum tangan kiri itu tak ringan Pak, tak sepele. Ini sesuatu yang berat. Tapi mengapa manusia itu menganggap minum tangan kiri itu biasa-biasa saja, hingga ada Pak Haji minum tangan kiri, mohon maaf, ada pengurus masjid minum tangan kiri, ada pendakwah minum tangan kiri, ada pejabat minum tangan kiri, ada profesor minum tangan kiri. Mengapa santai saja orang minum tangan kiri? Karena bujuk rayu syaitan itu sudah masuk. Apalagi kemudian menengok orang lain pun macam itu pula. Kalau sudah minum tangan kiri, maka akan didorong yang kedua, minum juga dalam keadaan berdiri. La yashrabanna ahadukum qa'ima. Jangan pernah kalian, kata Nabi, minum tegak, minum berdiri. Satu-satunya yang pernah dibuat Nabi minum berdiri ini bolehnya hanya saat minum air zam-zam, karena ada keberkahannya dan dia melewati proses tak sama dengan air putih biasa. Selebih air zam-zam tak boleh. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mulai berani minum berdiri, maka suatu saat ibu dan bapak diajarkan oleh syaitan, makan pun tangan kiri dan boleh berdiri. Cara paling sederhananya Pak Ustaz, dikasih oleh syaitan itu 2 alat. Sebelah kanan namanya sendok, sebelah kiri namanya garpu. Kalau makan lontong pakai sendok, tapi makan mie-nya pakai garpu. Sendok masuknya ke mulut pakai tangan kanan, garpu masuk ke mulut pakai tangan kiri. Jadi syaitan ini lihai. Jadi walaupun orang pengajian sekalipun, tangan kanan masuk, tangan kiri, Kalau sudah berani minum dan makannya tangan kiri, disuruh makan dan minumnya berdiri. Syaitan itu kan banyak bangsa pakaiannya. Minal jinnah, kadang dia bangsa jin. Wan nas, kadang dia bangsa manusia. Diundangnya 1000 orang,
disediakannya tempat duduk 250. Ada apa tidak? Kawan ini terlanjur pula isi amplopnya 200. Tengoknya lauknya ikan slice, nampak pula kepala baung. Tak dimakan, rugi ni kata kawan. Maka tanggallah panggilan haji. Ikutlah Pak Haji, kau makan togak sama je orang tak sekolah. Sama je orang tak mengaji. Kita bukan merendahkan orang tak sekolah ni. Ada orang tak sekolah tapi perangainya perangai sekolah. Ada pula orang sekolah tapi macam orang tak sekolah. Saya menemukan ibu dan bapak rahimakumullah, banyak acara-acara di, terutama di hotel-hotel sering saya temukan, yang membuat acara itu orang sekolah tapi macam tak sekolah. Di kampung-kampung banyak orang tak sekolah tapi membuat acara sekolah macam orang sekolah. Macam apa itu? Tidak bisa orang mendapatkan tempat duduk berupa kursi, maka rumah-rumah dijadikan sebagai tempat duduk. Macam itu orang di kampung-kampung itu mempersiapkan acara. Tak ada orang makan tegak di kampung itu. Berarti lebih sekolah orang di kampung itu dibandingkan orang-orang yang membuat acara di hotel itu. Rugi betul kawan ni meninggalkan amplop 50 sampai 200 ribu tu. Yang penting dia mesti makan. Apalagi kalau pas dia datang tu jam-jam siang. Kadang ibu-ibu dah ikut pula, jilbab dalam tapi makan tegak. Memang kalau tidak memahami nilai, itu rusak dibuat. Maka banyak orang makan dan minum pun berdiri. Kalau sudah berani, digerakkan lagi oleh syaitan. Di tempat halal engkau berani, sesekali coba di tempat haram. Tempat haram itu mana maksudnya Pak Ustaz? Tanah suci. Makanya kalau Bapak Ibu pernah ke tanah suci, coba tengok jamaah haji makan tegak, jamaah haji makan tangan kiri, jamaah umrah makan tegak, jamaah umrah makan tangan kiri. Di tempat yang seluruhnya di Mekah itu dikalikan 100.000 kali lipat, di Madinah itu dikalikan 1.000 kali lipat. Tak berubah orang. Itu sudah mulai jauh tu Pak. Semakin jauh dia, semakin jauh. Akhirnya dicobanya menduet-duetkan dosa. Jadi sistem kerja iblis itu diduet-duetkan dosa. Makannya dibuat salah, perangai lain pun dimasukkan. Apa itu? Khianat. Mana contohnya Pak Ustaz? Ini mohon maaf. Na'udzubillahi min dzalik. Maukah orang memberikan bapak ibu hadiah tanpa berharap dia dipilih? Seumur hidup tak pernah dia datang memberikan bapak ibu hadiah. Tiba-tiba datang dia dikasihnya 300.000. Maka hati ibu dan bapak, hati-hati ini dibisikkan oleh iblis dua perangai buruk. Pertama, makanlah. Yang kedua, khianati dia, prank dia. Tak tahu bagaimana dia tu. Maka jangan heran Bang Amir, orang punya satu suara menerima hadiah 10. Dari yang pertama menerima dia 300.000, dari yang kedua menerima dia 250.000, dari yang ketiga menerima dia kain handuk, habis itu menerima pula dia kain sarung telekung, habis itu menerima pula dia uang 350.000. Yang satu ni menerima pula dia paket sembako, yang satu ni menerima pula dia peci dan baju kaos oblong. 10 ke 10 ni menerima dia. Ke 10-10-nya didustai oleh dia, dibohongi oleh dia. 10 orang dibohongi oleh dia. Siapa yang dia pilih? Datang pun tidak dia ke TPS. Apa nama perangai kalau bukan khianat?
Ada tak nama lainnya selain khianat? Lalu ada yang bilang begini Pak Ustaz, terima duitnya jangan pilih orangnya. Menerima duit orang tapi tak memilih orang, itulah perangai khianat. Kalau begitu berarti Pak Ustaz, terima duitnya, pilih orangnya, itulah sogok menyogok. Jadi yang mana yang betul? Yang mana yang betul? Tak terima. Tapi kan inilah bujuk rayunya syaitan itu. Tak ada doa penolak soki tu Ustaz. Tak ada doa penolak soki tu Ustaz. Tak mempan kalimat tu pakai kalimat lain dia. Nyo ndak awak minta ada Ustaz. Inyo membaik Pak Ustaz. Ndak awak minta ada nyo membaik. Ndak juga mempan dipakainya yang ketiga. Ndak ada orang nak menemo Ustaz. Kesal doang menemo. Pak Haji tu menemo aja. Apa tu kalau nak tiba imam masjid kami Pak Ustaz, inyo lah imam. Menemo je Pak Ustaz. Nak tahu dia di zaman Nabi dulu, di zaman Nabi ketika menceritakan Isra wal Mi'raj, yang berani berkata iya tu iya, tidak tu tidak hanya Abu Bakar As-Siddiq. Selebihnya diam. Jadi jangan Bapak Ibu kira orang level imannya bagus lalu berani bersikap dalam semua hal, tidak juga.